Hai adik-adik Pia dan Pir Sekuvikepan Semarang, apa kabar? Luar biasa ya, semoga adik-adik sehat selalu. Adik-adik sudah liburan sekolah belum? Sudah kan? Nah, hari ini kita mau mengikuti sekolah minggu online bersama kakak-kakak dari KKM Kuvikepan Semarang. Nah, adik-adik, hari ini kita memasuki hari minggu biasa ke-13 ya. Apa sih? Kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, kita mau buat diri kita buat percaya, jangan takut. Gimana caranya? Nah, adik-adik harus ngikutin ya sekolah minggu online-nya dari awal sampai akhir. Terus juga ada renungan dari suster. Terus gak kalah serunya juga ada giveaway buat adik-adik yang ngikutin. Nah, yuk sekarang kita bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu online. Yuk, berdiri. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, pagi ini bertemu lagi dengan Kak Berta dari KKM Kuvikepan Semarang. Sebelum kita mengawali sekolah minggu online pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Pagi hari ini kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Berkatilah kegiatan kami agar berjalan dengan lancar, dan berkati kami juga agar dapat selalu mengenal dan mencintai Engkau semakin dalam. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Markus 5 ayat 21 sampai 43.
Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Halo teman-teman Piut, Pia, dan juga Pir dimanapun berada. Selamat berjumpa bersama dengan Suster Kalista. Salam sehat dan berkah dalam. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-13. Dan bacaan Injil hari ini seperti yang sudah kita dengar tadi, diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43.
Kira-kira siapa yang tahu bacaan Injil hari ini tentang apa? Ya, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil Yesus mengadakan 2 mujizat sekaligus. Yaitu apa saja? Yang pertama, Yesus membangkitkan anak Yairus, dan yang kedua, Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Nah, kira-kira kita belajar apa dari Injil hari ini? Teman-teman, kita belajar 3 hal dari Injil yang barusan kita dengar. Apa saja? Yuk kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, sebelumnya suster mau bertanya. Kira-kira teman-teman pernah sakit? Jawabannya pasti pernah. Lalu apa yang dilakukan oleh papa dan mama ketika kita sakit? Ketika kita jatuh, lalu kaki kita berdarah, apa yang dilakukan oleh papa mama? Atau ketika kita sakit perut, atau batuk, atau demam, apa yang dilakukan oleh papa dan mama? Tentu papa dan mama akan membawa kita untuk berobat ke rumah sakit atau memberi kita obat. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar 3 hal dari bacaan Injil. Yang pertama, teman-teman, ketika kita sakit, kita tidak hanya meminum obat saja tanpa memohon atau meminta berdoa kepada Tuhan. Karena kesehatan yang kita miliki adalah miliknya Tuhan juga, atau Tuhan punya kendali. Sehingga ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan juga akan memulihkan. Maka kita yang berusaha dan Tuhan yang menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita mau belajar dari perempuan yang sakit pendarahan. Kita belajar percaya, belajar bahwa kita mempunyai iman, yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita dalam keadaan apapun. Yang penting apa tadi? Kita tetap berdoa, memohon, dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Yang ketiga, kita belajar bersyukur. Kita bersyukur atas apa saja yang kita miliki. Bersyukur memiliki orang tua yang baik, bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, bersyukur bahwa saat ini kita masih bisa mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. 3 hal itu yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama apa teman-teman? Mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, percaya. Kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan. Oke, sekian dulu renungan dari suster pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktekkan atau melakukan di rumah masing-masing. Terima kasih, berkah dalam. Bagaimana sekolah minggu online hari ini? Pasti seru kan? Nah adik-adik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita mohon berkah dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih atas berkah dan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, kami mohon bimbingan dan berkat-Mu supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu online hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah rajin mengikuti. Jangan lupa tetap rajin ikut misa online. Jangan lupa juga untuk rajin baca kitab suci. Dengerin tuh tadi renungan dari suster ya. Oh iya, yang satu lagi jangan lupa ikut kuisnya. Terus dapetin 3 giveaway dari KKM Kevikepan Semarang. Oke adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu di sekolah minggu online berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.